Errol Ralston, pria yang memotong tangannya untuk bertahan hidup. Shalom Bapak Ibu. Errol Ralston lahir pada tahun 1975 di Amerika Serikat. Sejak muda ia memiliki kecintaan besar terhadap alam bebas ya, terutama pendakian gunung dan penjelajahan medan-medan terjal. Ia sering melakukan perjalanan seorang diri ke daerah-daerah yang jarang dikunjungi orang lain. Pada tahun 2003, Aaron melakukan pendakian di sebuah ngarai terpencil di negara bagian Utah. Saat menuruni celah sempit di antara bebatuan, sebuah batu besar tiba-tiba bergeser dan menghimpit tangan kanannya ke dinding ngarai. Ia terjebak sendirian tanpa ada seorang pun yang mengetahui lokasi pastinya ya. Selama beberapa hari, Aaron berusaha membebaskan diri dengan berbagai cara. Ia mencoba menggeser batu, menggunakan peralatan yang bisa menghemat persediaan makanan, serta air yang semakin menipis, Bapak Ibu. Setiap upaya berakhir tanpa hasil ya. Waktu terus berjalan, sementara kondisinya semakin lemah. Setelah menyadari bahwa bantuan tidak akan datang tepat waktu, Aaron menghadapi keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan peralatan sederhana yang ia miliki, ia memutuskan untuk mengamputasi tangannya sendiri demi keluar dari jebakan tersebut, Bapak Ibu. Setelah berhasil membebaskan diri, ia masih harus berjalan dan mencari pertolongan di dalam kondisi yang sangat kritis. Aaron akhirnya ditemukan dan selamat. Peristiwa itu menjadi perhatian dunia karena keteguhan mental yang luar biasa di tengah situasi yang tampaknya mustahil. Setelah pulih, ia kembali mendaki gunung dan tetap aktif di dalam berbagai kegiatan alam bebas, Bapak Ibu. Kisah Errol Ralston diadaptasi ke dalam sebuah film yang berjudul 127 Hours. Kisah hidupnya itu dikenal dan dikenang sebagai perjalanan seseorang yang menghadapi salah satu keputusan yang paling sulit yang bisa dialami manusia. Lalu memilih untuk terus hidup ketika hampir semua harapan tampak telah hilang, Bapak Ibu. Ada masa ya di dalam hidup ketika semua pilihan itu terasa menyakitkan sekali ya. Kita berdoa agar Tuhan membuka jalan keluar, tetapi yang ada di depan mata hanyalah keputusan-keputusan sulit yang tidak kita inginkan. Di dalam momen seperti itu, iman bukan berarti semua rasa takut hilang ya. Iman berarti tetap melangkah dengan berharap kepada Tuhan. Meski jalan yang harus ditempuh terasa berat, Tuhan berjanji bahwa hidup akan tidak akan selalu mudah. Namun ia berjanji menyertai umatnya di tengah lembah yang paling gelap sekalipun. Ketika kita tidak melihat jalan yang ideal, kita masih dapat memegang tangan Tuhan dan percaya bahwa ia sanggup menuntun kita melewati keadaan yang tampaknya mustahil. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5, Bapak Ibu. Memotong yang mati untuk menyelamatkan yang hidup. Inilah sering yang saya ketengahkan kali ini. Judulnya begitu, Bapak Ibu ya. Belajarlah kepada Errol Ralston dan jalan-jalan sulit yang diizinkan oleh Tuhan ini, Bapak Ibu. Satu yang tidak bergerak, batu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua jenis masalah di dalam hidup. Yang pertama adalah masalah yang dapat diselesaikan dengan doa, usaha, dan waktu. Tetapi ada jenis yang kedua, Bapak Ibu. Masalah yang tidak bergerak, ini loh masalahnya. Masalah yang tidak dapat dinegosiasikan. Masalah yang tidak dapat diusir dengan air mata, Bapak Ibu. Masalah yang tetap ada meskipun kita telah berdoa, berpuasa, dan berharap. Errol Ralston menemukan masalah seperti ini.
Sebuah batu besar menjepit tangannya, ia mendorongnya, tidak bergerak. Ia menarik tangannya, tidak berhasil. Ia menunggu, tidak ada yang datang. Ia berteriak, tidak ada yang mendengar. Hari berganti hari. Matahari terbit dan tenggelam. Langit tetap indah. Tetapi batu itu tidak bergerak, Bapak Ibu. Kadang-kadang hidup juga demikian ya. Ada orang yang dijepit penyakit, ada yang dijepit hutang, ada yang dijepit pengkhianatan, ada yang dijepit kesepian, ada yang dijepit penyesalan masa lalu. Dan setiap pagi mereka bangun dengan harapan, mungkin hari ini batu itu akan bergeser, tetapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Pertama, Tuhan tidak selalu mengangkat batu itu. Ini bagian yang sulit diterima. Kita sering berdoa, Tuhan, pindahkan batu itu. Tetapi terkadang Tuhan tidak memindahkan batu, Bapak Ibu. Tuhan malah mengubah orang yang terjepit batu. Bukankah itu yang terjadi pada Paulus? Ia memohon agar duri di dalam dagingnya dicabut. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bukan pencabutan, bukan penghilangan, melainkan kekuatan untuk bertahan. Kita menyukai mujizat laut terberau, terbelah. Ya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa sebagian besar umat Tuhan justru harus berjalan di padang gurun. Kadang Allah membelah laut, kadang Allah membiarkan laut tetap ada dan mengajar kita berenang. Tuh. Apa jadinya? Ketika semua pilihan itu menyakitkan. Hari kelima bagi Errol mungkin lebih mengerikan daripada hari pertama, Bapak Ibu. Karena kini ia tahu kenyataan. Tidak ada jalan keluar yang nyaman. Tidak ada solusi yang menyenangkan. Tidak ada akhir yang sempurna. Hanya ada dua pilihan. Kehilangan tangan atau kehilangan hidup. Bukankah demikian juga sering terjadi di dalam perjalanan rohani kita? Ada saatnya Tuhan membawa kita ke persimpangan yang tidak memiliki pilihan ideal, Bapak Ibu. Yakub harus meninggalkan rumahnya. Yusuf harus kehilangan masa mudanya. Musa harus meninggalkan istana Firaun. Rut harus meninggalkan Moab. Abraham harus meninggalkan Ur. Semua kehilangan sesuatu. Karena terkadang masa depan yang Tuhan sediakan menuntut kita melepaskan sesuatu yang kita cintai, Bapak Ibu. Apa jadinya? Jika tangan yang terjepit dan jiwa itu terjebak, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin hari ini bukan tanganmu yang terjepit, tapi jiwamu. Ada orang yang terjebak di dalam kepahitan, ada yang terjebak di dalam rasa bersalah, ada yang terjebak di dalam kegagalan masa lalu, ada yang terjebak di dalam ketakutan, ada yang terjebak di dalam kenyamanan, ada yang terjebak di dalam kebiasaan yang diam-diam membunuh mereka. Mereka masih hidup, tetapi tidak bergerak. Masih bernapas, tetapi tidak bertumbuh. Masih beribadah, tetapi tidak maju-maju. Batu itu mungkin tidak terlihat, tetapi tetap menghimpit, Bapak Ibu. Inilah hal yang paling sulit untuk dilepaskan. Perhatikan baik-baik. Aaron tidak memotong batu. Ia memotong tangannya sendiri. Disinilah pelajaran yang sangat dalam. Kadang musuh terbesar kita bukan batu di luar, Bapak Ibu, melainkan sesuatu di dalam diri kita, ego kita, kesombongan, kemarahan, dendam, kecanduan, kebiasaan lama, karakter lama, dan seringkali kita berdoa, Tuhan singkirkan masalahku. Tetapi Tuhan berkata, bukan masalahmu yang harus pergi terlebih dahulu, ada sesuatu dalam dirimu yang harus mati, itu. Yesus juga berbicara tentang amputasi rohani ini, Bapak Ibu. Yesus pernah mengatakan sesuatu yang terdengar mengejutkan. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah itu di dalam Markus 9:43. Tentu Yesus tidak sedang mengajarkan mutilasi fisik ini, Bapak Ibu. Ia sedang berbicara tentang keberanian rohani, keberanian memotong apapun yang menghalangi kehidupan kekal. Ada hubungan yang harus diputus, ada dosa yang harus ditinggalkan, ada kebiasaan yang harus dimatikan, ada kesombongan yang harus disalibkan, Bapak Ibu. Karena kadang sesuatu yang kita pertahankan justru sedang membunuh masa depan kita itu.
dan batu itu menyelamatkan hidup Aaron loh. Kenapa? Bagaimana mungkin? Inilah paradoks yang indah, Bapak Ibu. Kita menganggap batu itu musuh. Tetapi tanpa batu itu, dunia tidak akan pernah mengenal Aaron yang baru. Tanpa batu itu, keberanian yang tersembunyi tidak pernah muncul, Bapak Ibu. Tanpa batu itu, daya tahan yang luar biasa tidak pernah terlihat. Tanpa batu itu, kesaksian itu tidak pernah lahir. Demikian pula dalam hidup kita, banyak orang membenci lembah. Padahal justru di lembah, Daud belajar mempercayai Tuhan. Banyak orang membenci penjara, padahal justru di penjara, Yusuf dipersiapkan menjadi pemimpin. Banyak orang membenci badai, padahal justru di dalam badai itulah murid-murid mengenal Yesus lebih dalam. Ada batu yang Tuhan izinkan bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk memperlihatkan siapa dirimu di dalam anugerahnya itu. Kebangkitan seringkali dimulai dari sebuah kehilangan. Ada sebuah rahasia kerajaan Allah. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada panen tanpa benih yang jatuh ke tanah. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung, Bapak Ibu. Aaron kehilangan tangan tetapi mendapatkan hidup. Abraham kehilangan Ishak di atas mezbah secara simbolis tetapi mendapatkan janji. Ayub kehilangan segalanya tetapi menemukan Allah lebih dalam. Yesus kehilangan nyawanya tetapi menyelamatkan dunia. Percayalah, Tuhan masih menulis bab berikutnya. Bayangkan jika Aaron berakhir di hari pertama, kita tidak akan pernah mendengar kisahnya. Bayangkan jika Yusuf mati di sumur. Bayangkan jika Daud mati menghadapi Goliat. Bayangkan jika Esther menyerah karena takut. Bayangkan jika Paulus berhenti setelah dirajam. Tetapi Tuhan selalu memiliki bab berikutnya. Masalahnya adalah kita sering menganggap bab sekarang adalah akhir cerita. Padahal Allah baru berada di tengah pemuliaan. Hari ini mungkin engkau sedang berada di pasal yang menyakitkan, tetapi surga belum menulis kata tamat, Bapak Ibu. Tangan Tuhan tidak pernah lepas. Ironisnya Aaron kehilangan satu tangan, tetapi menemukan sesuatu yang lebih kuat, keinginan untuk hidup. Dan bagi orang percaya, ada kebenaran yang lebih besar lagi. Kita mungkin kehilangan banyak hal. Kesehatan, uang, pekerjaan, impian, orang yang kita kasih. Tetapi ada satu tangan yang tidak pernah terlepas, tangan Tuhan. Nabi Yesaya berkata, "Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Yesaya 49 ayat 16. Dunia bisa melupakanmu, teman bisa meninggalkanmu, tubuh bisa melemah, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan genggamannya atas hidup anak-anaknya, termasuk kamu. Akhirnya, batu terakhir akan disingkirkan. Suatu hari Aaron keluar dari ngarai itu, berdarah, lemah, terluka, tetapi hidup. Demikian pula perjalanan orang percaya. Kita semua sedang berjalan keluar dari berbagai ngarai kehidupan. Ada yang berjalan dengan luka, ada yang berjalan dengan air mata, ada yang berjalan dengan kehilangan, tetapi kita terus berjalan. Karena Kristus telah terlebih dahulu berjalan melewati lembah kematian, dan pada akhirnya akan tiba hari ketika batu terakhir disingkirkan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi keterjepitan, tidak ada lagi keputusan yang menyakitkan, Bapak Ibu, tidak ada lagi kehilangan, dan kita akan berdiri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa bahkan batu-batu yang dahulu kita kutuk, ternyata dipakainya untuk membentuk iman yang tidak dapat dihancurkan lagi. Maka jika hari ini kau sedang terjepit oleh batu yang tidak bergerak, ingatlah, Tuhan mungkin belum memindahkan batu itu, tetapi ia sedang membentuk seseorang yang lebih kuat daripada batu itu. Dan ketika engkau menyerahkan jiwamu kepada Tuhan, seperti kata Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mungkin bukan dengan cara yang engkau harapkan, mungkin
bukan dengan jalan yang mudah, tetapi selalu dengan kasih, hikmat, dan tujuan kekalnya. Amin.